Rumah Wang Longshan. Sepupu, sepertinya kamu masih belum menyerah. Benar kau akan hadapi keluarga Scholl? Saya tidak berniat menentang siapapun. Saya hanya ingin, dengan cara saya sendiri, mencapai tujuan saya. Kalau begitu, saya menyesal memberitahumu. Kamu sudah mencapai batasmu. Xiao Shen, Kapten Jian, apa artinya ini? Jiangxi, pengawal Wang Longshan. Sepertinya, hari ini masih merupakan perjamuan Honmen. Qiu Tao, di depan keluarga Scholl, grup Wuhu yang kamu andalkan. Cuma Mainar yang bisa hancur sekali jentik. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalau begitu kau bisa membiarkannya mencoba. Kamu adalah seorang veteran. Ya, Semua komandan dari Departemen Perang Daisyin adalah ayahku. Bawahan. Bahkan Pak Tua Wang pun harus menghormatinya. Kamu. Seekor semut kecil tak dikenal. Berani tidak hormat padaku saat lihat aku. di Daisya, tidak banyak orang yang pantas saya hormati. Kebetulan, kau generasi kedua yang numpang kekuasaan. Tidak termasuk di antara mereka. Kamu cukup berani. Xiao Shen, bukankah Anda terlalu melanggar hukum? Apakah Anda sungguh pikir Departemen Perang itu alat untuk keluarga Xiao Anda? Dia bilang dia seorang veteran. Tapi aku membiarkan seseorang mencarinya. Daftar semua karyawan Departemen Perang Daisya. Dan dia tidak ada di dalamnya. Apa maksud Anda? Seseorang yang tidak ada. Mengaku aku sebagai prajurit Daisya. Muncul di kediaman Pak Tua Wang. Tentu saja, kami akan lebih baik bunuh 1000 karena kesalahan daripada membiarkan satu pun lolos. Tidak mungkin. Qiu Tao tidak punya alasan. Lin Wan, kamu masih belum memahami situasinya. Kamu menyembunyikan seorang kriminal yang sudah jadi kejahatan serupa. Malam ini, kamu juga tidak akan meninggalkan pintu ini. Kapten Jian, apa yang kamu tunggu? Tangani mereka. Tangan di kepala. Jongkok. Saya tidak suka ditodong dengan pistol. Kalian semua, letakkan senjata kalian. Wang Longshan, jenderal kura hitam legendaris. Pak Tua Wang, Tuan Muda Zhou bilang anak ini bermasalah. Saya harus melindungi keselamatanmu. Letakkan. Aku tak mau bilang lagi untuk ketiga kali. Penatua Wang, apakah kamu juga akan melindungi kedua penjahat ini? Xiao Shen, kau ingin menghukumku? Sebaiknya kau secara pribadi meminta ayahmu datang dan berbicara denganku. Penatua Wang, apa yang kamu katakan? Salam, Tetua Wang. Anak muda, kau terlihat tidak asing. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dulu, di perbatasan utara, berpartisipasi dalam mobilisasi pra-perang. Baiklah. Anak muda ini baik-baik saja. Penatua Wang, baru saja terbukti bahwa identitasnya tidak diketahui. Jangan biarkan dia menipumu. Bajingan, apa kau menyiratkan bahwa aku sedang membuat masalah? Ini, saya tidak akan berani. Pengecut. Sekarang negara makmur dan rakyatnya damai. Tetua Wang, sebagai pilar bangsa, seharusnya lebih memperhatikan istirahat. Yang kubicarakan adalah istirahat. Kau menggangguku. Apa kau tidak punya akal sehat? Tetua Wang, saya Lin Wan Her dari konglomerat Wuhu. Saya datang hari ini untuk ulang tahun. Mohon dengan hormat menerimanya. Langsung ke intinya. Junior ini memang punya permintaan pada Anda. Ini adalah milik konglomerat Wuhu kami. Peralatan drone militer terbaru yang dikembangkan. Kami berharap untuk bekerja sama dengan Departemen Perang. Coba kulihat. Drone militer. Produk ini karya saudara perempuanku saat dia berada di konglomerat Wuhu. Sayangnya, dia tidak akan hidup untuk melihat hari produk ini dirilis.
Ada yang salah. Mau cabut USB. Ini adalah virus rakun. Apa? Bajingan. Tangkap dia. Tidak. Minggir dari jalanku. Nah, apa kau mencoba memberontak? Tetua Wang, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Wu tidak ada alasan lakukan ini. Kesalahan besar sudah terjadi. Kills itu berasal darinya. Dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku. Ketua Wang, virus rakun sangat menular. Ini akan dengan cepat menginfeksi semua perangkat elektronik di area ini dengan virus. GNC, segera hubungi personel teknis untuk melakukan perbaikan. Penatua Wang, virus rakun adalah virus paling berbahaya di dunia. Dengan kemampuan teknis kami saat ini, kami hanya mampu kurangi, bukan perbaiki. Dan itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Kerugian, setidaknya triliunan. Kau masih nggak ngerti betapa parahnya ini. Segera lakukan interogasi padanya. Tetua Wang, dia bukan orang seperti itu. Lagi pula, saya harus memenuhi tugas saya sebagai pengawal. Chow Tao. Anda? Penatua Wang, segera panggil personal Departemen Perang untuk mengeksekusi kedua penjahat ini. Apa kau benar-benar akan menentangku? Beri saya 3 menit. Saya mampu sepenuhnya atasi virus rakun. Dan melacaknya kembali ke sumbernya. Apa yang perlu ditakutkan? Kau yakin dia bisa selesaikan itu? Sombong. Tak ada yang bisa pecahkan virus rakun. Dulu, Departemen Perangku mengumpulkan lebih dari selusin tim peretas profesional. Sudah sebulan penuh, tapi tetap saja sia-sia. Dan kamu sendiri, tepat sekali, Penatua Wang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Prioritas utama kita sekarang adalah mengendalikan virus dan mencegah penyebaran lebih lanjut. Cu tahu. Apa kau benar-benar punya cara? Tapi saya punya satu syarat. Dia bahkan belum melakukan apa-apa. Dan dia sudah membicarakan syarat. Penatua Wang, orang ini pasti sudah datang dengan persiapan. Ketua Wang, kita sama sekali tidak bisa mentolerir ini. Kalian berdua, diam. Kalian sudah cukup bicara. 3 menit. Bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya? Dengan nyawa saya ini, sebagai jaminan. Chow Tao, jangan impulsif. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ketua Wang, saya secara sukarela menerima penyelidikan. Untuk membuktikan, saya tidak bersalah. Yang kupedulikan sekarang bukanlah kepolosanmu, tetapi mengendalikan kerugian. Nah, sebutkan syaratmu. Ruangan ini hanya bisa ada kita berdua. Sama sekali tidak mungkin. Aku pikir kamu ingin mengusir kami semua, agar kamu bisa mencelakai Ketua Wang. Ya Tuhan, ekor rubah akhirnya terlihat. Ketua Wang, kamu sama sekali tidak bisa mempercayainya. Jika saya bergerak, Anda sudah akan menjadi mayat. Biarkan Jianxi tinggal. Baiklah. Penatua Wang, Kalian semua, keluar. Siapapun yang berbicara lagi, aku akan menembak mati mereka. The film was translated and narrated by M Media. Mulai. Ingat, kau hanya punya 3 menit. Nah, kau. Tenang. Saya sedang mencari sumbernya. hei, kau berani berkata seperti itu pada Penatua Wang. Chu Feng. Apakah kau tahu konsekuensi dari tindakanmu? Sudah selesai. Pemandangan ajaib ini. Aku pernah lihat dia saat ikut Masakal Naga. Sayang sekali. Tuan Chu, di mana sumbernya?
Dia masih punya 1 menit untuk hidup. Rakun. Seluruh dunia. Peretas top gabungan. Mungkin masih bisa memecahkannya. Tapi dia sendiri. Mustahil. Perjuangan sekarat. Chu Tao. Kamu tidak berguna. Apakah kamu akhirnya akan mati? Tuan Tuawang, bagaimana keadaannya? Adik Tu menepati janjinya. Virus rakun sudah teratasi. Selain itu, akar penyebabnya sudah ditemukan. Bagaimana itu mungkin? Dia sendirian. Apa maksudmu mengatakan bahwa aku berbohong? Tidak, Tuan Tuawang. Maksud saya adalah, bagaimana mungkin Daisya memiliki bakat seperti itu? Baiklah, bebaskan gadis muda itu. Anda benar-benar menyelesaikannya. Berapa banyak lagi hal yang Anda miliki yang tidak saya ketahui? Nona muda, proposalnya sangat bagus. Kirim seseorang besok untuk menandatangani kontrak. Ya, Adapun kalian semua, Won, Tuan Tuawang, kalau begitu saya. Pergi. perbuatan Chu Fen. Apa dia mencari mati? Tuan Tuawang, saya harap Anda bisa membiarkannya kali ini. Bagaimanapun juga. Dia adalah adik kandung saya. Apa kau yakin? Ini adalah kesempatan terakhirnya. Saya harap dia bisa kembali dari jalan yang salah. Kalian semua boleh pergi. Aku rela. Setelah saya berurusan dengan grup Wuhu, kau akan tahu akibat menyinggung. Selama saya di sini, Anda tidak bisa menyentuh mereka. Grup Wuhu. Tuan Besar Wang, kami permisi dulu. Baiklah. Jianxi, anak ini sangat mirip dengan seorang kenalan lamaku. Benar. Kemana Qiu Shui pergi? Hari ini adalah ulang tahun orang tua ini. Mengapa dia belum kembali? Saya dengar. Dia mau kenalkanmu dengan seseorang. Dio atau semacamnya. Apa? Seorang dewa? Gadis kecil ini semakin banyak omong kosong saja. The film was translated and narrated by Chu M Tao. Media. Maafkan saya. Jangan ikuti saya dulu. Mood saya lagi jelek sekarang. Chu. Berkiansen. Xiao Tao. Jaga adikmu baik-baik. Jangan biarkan dia tersesat. Saya harap kali ini Anda bisa memahami niat saya. Pelayan. 2 whisky. Xiangxi, teman sekelas Chu Tao. Chu Tao. Xiangxi, Ya Tuhan, Chu Tao. Benar-benar kamu. Kapan kamu kembali? Kenapa kamu minum sendirian di sini? Benar. Kebetulan hari ini aku yang traktir. Beberapa teman SMA kami kumpul. Ayo, ayo, ayo. Ayo bergabung minum bersama kami. Ayo pergi. Ayo. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah punya pekerjaan sekarang? Aku sedang bersiap untuk syuting film. Dengan penampilanmu, kamu pasti cocok jadi pemeran utama pria. Hei, semuanya, lihat. Siapa ini? Sun Qian, Presiden TNI Hiburan. Bukankah ini teman sekelas SMA kita? Li Xiaobiao, teman sekelas Chu Tao. Chu Tao siswa terbaik. Ya, Kason. Kebetulan sekali. Ayo, Chu Tao. Cepat duduk.
Kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Kita harus mengobrol dengan baik. Apa aku menyuruhnya duduk? Kak Sun. Apa maksudnya ini? Xiangxi. Jangan membawa sembarang orang ke sini. Berpakaian mewah datang ke bar. Jangan bilang kamu cari uang tambahan di sini. Kita sudah berteman sekelas bertahun-tahun. Bukankah tidak pantas mengatakan itu? Xiangxi. Sekarang, kamu meminta bantuan padaku. Sesuaikan sikapmu. Jika aku dan Xiao Piao tak suka dengan kesenangan ini, maka filmmu tidak akan syuting lagi. Xiangxi, izinkan aku memberitahumu. Presiden Sun sekarang adalah manajer umum grup hiburan Tianyu. Jika dia tidak setuju, film milikmu tidak akan punya kesempatan untuk syuting dimanapun di Daisia. Mengerti? Xiangxi. Tidak apa-apa, karir adalah yang utama. Kita akan minum bersama nanti. Tunggu. Kamu dan Chu Tao ini, kalian berdua teman masa kecil kan? Ya. Ya. Bagaimana kalau begini? Pemeran utama wanita kami, Xiao Piao, ingin melihat adegan saudara-saudara Direktur Shen saling bermusuhan. Kalau kamu lakoni dengan benar, aku akan investasi. Bagaimana? Ini Presiden Sun. Anda terlalu jahat. Xiangxi. Aku dengar karena film ini, kamu hampir menguras tabungan keluargamu. Kesempatan ini ada di tanganmu sekarang. Kamu mau atau tidak? Presiden Sun. Bagaimana kalau begini? Chu Tao adalah saudaraku. Aku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Cukup. Bermain dengan sifat manusia tidak ada artinya. Lepaskan. Kedua orang ini cukup setia dan berintegritas. Tidak heran mereka selalu bersama. Xiangxi, bukan berarti aku tidak memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Ragu-ragu. Kamu pantas bangkrut. Presiden Sun, maafkan aku. Anda tidak perlu meminta maaf padanya. Saya tahu aktor yang bagus. Saya bisa memperkenalkan kepada Anda. Soal uang, saya yakin seseorang akan bersedia berinvestasi. Halo. Halo, saudara Chu Tao. Di mana Anda? Aku ajak kamu jumpa kakak dari ibu. Kita akan bicarakan ini nanti. Datanglah ke Qiansheng Bar sekarang. Saya ingin Anda mengambil drama dari teman saya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Shen Qiushui. Ya ampun. Itu kedengarannya masalah besar, bukan? Aku ingin melihat siapa yang berani mengambil filmmu. Chu Tao. Jangan biarkan siapapun datang. Takut hal itu berdampak ke masa depan orang lain. Aktor itu pasti akan masuk daftar hitam oleh Tianyu. Jangan khawatir. Dia nggak bisa masukin ke daftar hitam. Karena orang yang datang adalah Shen Qiushui. Siapa? Siapa? Shen Qiushui. Shen Qiushui. Apa kamu sudah gila? Saya membenci. Anda bicara senaknya saja. Ratu Surgawi Shen adalah bos Tianyu hiburan. Kalian berdua, kaliber apa kalian? Dan dia akan menelpon Anda secara pribadi, dan datang secara pribadi untuk mencari Anda.
Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Ju Tao. Dia benar. Bagi kami, Ratu Surgawi Shen adalah keberadaan yang tidak terjangkau. Ini benar-benar tidak mungkin. Apakah mungkin atau tidak? Anda akan segera tahu. Bagaimana kalau begini? Jika kamu benar-benar bisa mendatangkan Shen Qiushui, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Dia berutang budi padaku. Memintanya berakting dalam drama. Seharusnya tidak sulit. Kamu masih berpura-pura denganku kan? Menganggapku bodoh. Xiangxi, besok aku akan memastikan berita negatifmu menyebar ke seluruh Daisya. Saat itu, kamu akan seperti tikus berlarian di jalan. Berakting. Lupakan akting di drama lain seumur hidupmu. Sun Qian. Kita semua teman sekelas. Apa kau harus sekejam ini? Apakah ini akhirnya? Xiangxi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Drama milikmu ini, aku tak pernah berniat investasi di situ. Adapun Xiao Piao, dia pasti tidak akan berakting di drama burukmu itu. Datang ke sini malam ini, hanya untuk menggodamu. Bajingan. Apa kau bosan hidup? Kau berani menyentuhku? Kau mencari mati. Sun Qian. Saya pikir Anda yang sudah bosan hidup. Shen. Ratu Surgawi Shen. Tidak mungkin. Ini Presiden Shen, apa yang kau lakukan? Kedua orang itu baru saja menggunakan namamu untuk menipu dan memperdaya. Barusan aku mau masukin mereka ke daftar hitam. Ya, Ratu Surgawi Shen, terutama Chu Tao itu. Dia menyebarkan rumor di mana-mana, mengatakan dia punya hubungan dengan Anda. Jika orang lain mengetahui hal ini, itu pasti akan merusak reputasi Anda. Presiden Sun, dia juga berusaha melindungi Anda. Tidak, Ratu Surgawi Shen. Jangan dengarkan mereka. Chu Tao tidak menyebarkan rumor. Xiangxi, apa kau punya hak bicara dalam hal ini? Menyebarkan rumor. Tidak ada yang seperti itu. Saya memang mengejar kakak Chu Tao. Apel. Sun Qian, saya beri kekuasaan. Tapi bukan demi Anda, menyalahgunakannya. Tian Yu hiburan bukan milik Anda. Dijadikan latar demi kesenangan Anda. Anda dipecat. Total. Keluar. Tidak secepat itu. Ada perhitungan yang belum saya selesaikan dengan Anda. Chu Tao, aku sudah dipecat. Apalagi yang kau inginkan? Pemecatan Anda The film was translated disebabkan oleh and kegagalan moral narrated Anda. by M-Media. Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat. Tapi adik saya tidak bisa dipermalukan begitu saja. Sekarang, yang perlu saya tangani adalah perundungan Anda terhadap adik saya. Chu Tao, Ambil ini. Chu Tao, jangan keterlaluan. Diam. Xiangxi. Jika saya tidak datang hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Sudahkah Anda memikirkannya? Hai, Xiangxi. Kita semua teman sekelas. Kau, Tidak peduli pilihan apa yang Anda buat. Saya akan membantu Anda. Tapi katakan padaku, apakah Anda masih punya harga diri? Xiangxi. Kamu lemah. Mengapa rasanya? Ini sedikit seperti cara kakek melatih tentara dulu. kau memperlakukanku seperti orang bodoh. Bukan, aku memohon padamu seperti anjing. Beraninya kau? Bagaimana? Kau agresif. Haruskah Anda memaksa orang lain begitu? Baiklah, baiklah. Sekarang, Anda bisa pergi. Masih cukup jantan. Jangan khawatir, bantuan Anda
Sudah saya bantu. Ciu Tao. Terima kasih. Ada apa, Tian Bao? Ibu, aku ingin pergi ke sana. Apakah Anda yakin? Ya Tuhan. Ciu Tao. Bukankah ini Lin Wan Ye, Presiden Grup Wuhu? Anda sedang dalam suasana hati yang buruk. Jauh lebih baik sekarang. Karena dia. Benar. Ada apa? Mari kita pulang. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Kakak Ciu Tao berjanji untuk pergi berbelanja dengan saya. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak berjanji itu. Bibi, apa kau akan menjadi ibu tiriku? Dasar nakal. Itu namanya ibu tiri. Bocah nakal. Jangan memperburuk keadaan. Apa masalahnya? Anda belum menikah, dan saya belum menikah. Lagi pula, saya tidak keberatan Anda punya anak perempuan. Saya tidak setuju. Lin Wan Ye, Presiden cantik di Jing. Dan diva internasional Shen Qiushui berebut seorang pria. Bahkan film-filmku tidak akan berani difilmkan seperti ini. Ciu Tao. Presiden Lin, Ciu Tao bukan suami Anda. Atas dasar apa Anda keberatan? Aku... Apa yang terjadi dengan saya? Anda? Apa yang Anda katakan? Baik, saya mengerti. Saya akan segera kembali. Saya akan membantu Anda lain kali. Hei, Presiden Wang, The film was kami mewakili Tuan Muda Xiao translated untuk and berterima narrated kasih by atas M campur Media. tangan Anda. Bukan apa-apa. Wang Zero, penanggung jawab grup Dongyu. Di Daesia, aku masih punya wewenang. Ya. Seperti yang diharapkan dari grup Dongyu, Kepala Asia Timur. Mengesankan, saya ingin melihat, putuskan pasokan energi mereka. Bagaimana mereka akan memproduksi drone militer kalau begitu? Ya, jika mereka tidak bisa mengirimkan barang, mereka berani tanda pesanan dengan Departemen Perang. Itu penipuan. Wang Ziru, apa maksudmu? Keluarga 3 orang datang minta penjelasan. Membatalkan kontrak sebelum proyek diluncurkan. Apakah Anda tahu berapa kerugian yang akan ditimbulkan ini pada saya? Nona Lin, kau harus mengerti. Sikap apa itu saat bicara padaku? Lin Wan Er, grup Dongyu menguasai 80% minyak dunia. Cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Lagi pula, pemilik grup Dongyu, kemanapun mereka pergi, dihormati oleh semua orang. Mengingat pengaruh keluarga Shou kami di Daesia. Akankah grup Dongyu memilih keluarga Shou kami? Atau akankah mereka memilih grup Wuhu Anda? Selama keluarga Shou serius, memusnahkan grup Wuha Wando adalah semudah membalikan telapak tangan. Karena grup Dongyu kami telah berbicara. Maka di dalam Daesia, tidak ada yang akan berani bekerja sama dengan grup Wuhu. Mereka hanya bisa menunggu kematian. Begitukah? Saya, di sisi lain. Pikir Anda mungkin melebih-lebihkan diri sendiri. Ciu Tao, jangan. Dia hanya kepala wilayah Asia Timur. Dia tidak bisa mewakili keputusan seluruh Dongyu. Orang macam apa kau ini? Beraninya kau mempertanyakan aku. Ciu Tao, apakah Anda tahu bobot dari 3 kata? Penanggung jawab. Tepat sekali. Sepertinya Anda benar-benar ingin mati. Bagaimana seorang kepala bisa lebih besar dari bos? Bos bahkan belum berbicara, namun dia berani melampaui wewenangnya. Lin Wan Er, ini aku anggap provokasi padaku. Tindakan provokasi terhadap Dongyu. Karena itu masalahnya, maka aku akan menelepon bos. Dan meminta mereka secara pribadi memblokade grup Wuhumu. Tunggu, Presiden Wang. Aku akan bawa orang dan pergi sekarang. Tidak apa-apa, biarkan dia menelepon. Berhentilah main-main. Ciu Tao, grup Dongyu sama sekali bukan pihak yang mampu aku provokasi. Aset grup Wuhu dibanding raksasa dunia seperti itu sama sekali tidak sebanding. Tidak ada perbandingan sama sekali. Presiden Wang, mereka telah memprovokasi kita sejauh ini. Bukankah kita harus memberi mereka pelajaran? Jika tidak,
Bagaimana mereka akan memandang grup Dongyu kita? Ada apa, Presiden Wang? Bos mungkin sibuk. Tidak bisa tersambung. Sial sekali. Chow Tao, ayo kita pergi dulu. Nanti, aku akan menelepon secara pribadi. Bos grup Dongyu, mungkin masih ada kesempatan. Tidak ada kesempatan lagi. Setelah malam ini, aku akan bersatu dengan keluarga Shaw bersama hancurkan grup Wohumu. Lin Wan Er, kalau mau salahkan, salahkan ini. Orang yang tidak tahu tempatnya. Jangan terburu-buru. Mungkin saya bisa berhasil. Halo. Haran, ini aku. Anda di Daisya. Bawakan kontrak ke Tengnong Hotel. Saya beri Anda 3 menit. Ayo pergi. Mari kita turun untuk menandatangani kontrak. Chow Tao. Sudah lama sekali, di mana dia? Chow Tao, apakah kamu benar-benar mengenal Harlan? Ibu, dia teman ayah. Ya The Tuhan, film was seorang teman. translated and narrated by Anda. M Media. Bagaimana status Bos Dongyu? Bagaimana status Anda? Hei, jangan konyol begitu. Hanya badut. Lin Wan Er, saya memberi Anda 2 pilihan hari ini. Pertama, alihkan grup Wuhu kepada saya. Kedua, grup Wuhu akan dihancurkan. Tuan Muda Seoul tidak punya kesabaran lagi. Kami tidak akan memilih keduanya, karena setelah malam ini, grup Wuhu akan menerima dukungan penuh Dongyu. Hayalan. Harlan, pemilik grup Dongyu. Bos? Halo, Bos. Tidak bisa dipercaya. Benar-benar kau. Jika Anda menyentuh saya lagi, percaya atau tidak, saya akan menampar Anda. Lancang. Chow Tao, apa kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Orang macam apa kau ini? Beraninya kau berbicara pada Chu seperti itu? Bos aku. Diam. Ini adalah bos grup Dongyu. Apakah Anda membawa kontraknya? Ya, aku melakukannya. Apa maksudnya ini? Artinya, isi saja ketentuannya sesuka Anda. Mengisinya sesuka hatiku. Dengarkan Chu, uang bukan masalah. Bos, ini tidak bisa. Kau siapa? Aku adalah kepala wilayah Asia Timur. Itu kamu. Kamu dipecat. Ini, bos. Kenapa? Karena aku bosnya. Siapapun yang ingin ku pecat, aku pecat. Pergi dari sini. Chow Tao, siapa sebenarnya kamu? Siapa sebenarnya dia? Orang seperti itu tidak mungkin tidak dikenal. Kenapa aku tak tahu apa-apa tentang di? Jiu Fan, Tuan Muda Shaw? Dia meninggalkan Daisya sejak awal. Aku benar-benar tidak tahu. Meninggalkan Daisya. Mungkinkah dia berafiliasi dengan kelompok tentara bayaran? Tapi dengan statusnya, mengapa mendekati Lin Wan Er? Apa hubungannya dengan keluarga Lin? Sudahlah. Prioritas utama kita sekarang masih grup Wuhu. Tuan Muda Shaw, grup Wuhu sekarang memiliki bantuan dari grup Dongyu dan sedang berkembang pesat. Saya khawatir kita tidak bisa menghentikan Lin Wan Er untuk masuk ke departemen perang. Jika kita tidak bisa menghentikannya, maka kita akan mengambil alih sarangnya saja. Kelemahan terbesar Lin Wan Er sekarang adalah identitasnya sebagai presiden sementara. Maksud Anda? Selama kita bisa membuktikan bahwa putri kakaknya sudah meninggal,
saham Lin Wan Air atas nama orang lain akan tidak bertuan. Karena saham-saham itu tidak bertuan, siapapun bisa mengambilnya. Tepat sekali. Yu Tao. Siapapun kamu, itu semua akan sia-sia. Selama kita mengendalikan grup Wu saat ini, keluarga Shuku merambah militer dan bisnis, dan mencapai puncak baru. Memang, ayah harimau tidak punya anak anjing. Dengan tuan muda Shou di sini, keluarga Shu akan makmur, dan Daisya akan makmur. Lakukan itu. The Aku film tidak was ingin hal lain translated and narrated mempengaruhi by upacara M. Meany. penobatan. Baiklah, baiklah. Chow Tao. Siapa sebenarnya kamu? Informasi pribadi Chu Tao. Keamanan grup Guhu. Jangan bicara teka-teki padaku. Bagaimana penjaga biasa? Lakukan sebanyak itu. Untuk memastikan stabilitas nasional dan menjaga perdamaian di bawah langit, juga keamanan. Kamu, Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Anda akan mengerti dalam 3 hari. saya akan pergi. Jioshin mengirim ini. Buka itu. Ini tidak mungkin, ini. Sebuah akta kematian. Seharusnya tidak seperti ini. Sertifikat kematian. Mati. Seharusnya tidak seperti ini. Lin Ling. Halo, Sayang sekali untuk Lin Wan Air. Ingat datang rapat pemegang saham besar. Bagaimanapun, untuk serah terima jabatan presiden, mantan presiden juga perlu hadirkan. Tujuh tahun. Sudah kuupayakan mendekati Departemen Perang untuk mengungkap kebenaran. Awalnya, kupikir aku sudah dekat tujuan. Tapi sekarang anak itu sudah meninggal. Dan grup Wuhu akan segera hilang. Semuanya akan segera berakhir. Dengan saya di sini, dia tidak akan punya kesempatan. Itu adalah keluarga Su. Zhou Jin, kepala keluarga Su, akan segera mengambil alih posisi Marsekal Naga. Kamu hanyalah orang biasa. Apa yang bisa kamu lakukan? Anda akan tahu saat waktunya tiba. Ruang rapat grup Wuhu. Hei, Presiden Lin. Sudah hampir waktunya. Semuanya, sejak aku, Lin Wan Er, menjabat sebagai Presiden sementara, grup Wuhu telah berkembang pesat, dan sekarang bahkan telah menerima dukungan dari grup Dongyu, menjadikannya hanya masalah waktu sebelum itu menjadi konsorsium kelas dunia. Mengapa kamu mengkhianatiku? Wan Er, jangan membuatnya terdengar begitu buruk. Kami semua melihat usahamu. Hanya saja kamu sama sekali tidak seharusnya melawan keluarga Shou. Ya, sekarang seluruh Daisya. Selain grup Wuhu kita, siapa lagi yang berani melawan keluarga Shou? Lagi pula, Putri Lin Lian sudah meninggal. Kamu hanyalah presiden sementara. Keluarga Shou hanya bersaing secara adil. Presiden mau berbicara dengan baik. Ini perjanjian pengunduran diri. Meskipun hasilnya sama, tanda tangani ini agar bisa mundur anggur. Lin Hai, apakah kamu benar-benar tidak sabar? Tepat sekali. Saya sudah lama menunggu hari ini. Apakah masih ada ketegangan sekarang? Ya Tuhan, saya tidak menyangka. Selembar kertas kecil bisa menyerahkan grup Wuhu kepada kita. Lin Wan Er, terima kasih banyak. Sertifikat kematian. Memang. Memegang sertifikat palsu. Kau pikir kau bisa menipu sebuah konsorsium? Keluarga Shou punya cara yang bagus. Apa yang kamu katakan? Palsu. Jika itu palsu,
Maka bukankah kita omong kosong? Tulisan hitam putih itu pasti benar, bukan palsu. Qiu Tao, kamu benar-benar suka mencari mati. Apakah grup Wuhu sangat penting bagimu? Benar. Tidak. Yang aku inginkan tidak pernah grup Wuhu. Itu milik anak The kakakku. film was translated Bagiku, and itu hanyalah narrated alat. by M Media. Ini adalah peninggalan kakakku, 7 tahun yang lalu. Dia meninggalkan grup Wuhu, pergi ke perbatasan utara cari pria itu dengan anak. Tapi ketika dia kembali, dia adalah mayat yang mengerikan. Aku benci. Aku membencinya karena membunuh kakakku. Jadi aku bersumpah akan menemukannya. Dan secara pribadi menumpahkan darahnya. Grup Wuhu adalah satu-satunya andalanku. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kau inginkan. Bisakah lebih buruk dari sekarang? Anda benar-benar percaya padanya. Bantua, apa yang bisa dia gunakan untuk membantu? Setelah hari ini, grup Wuhu akan menjadi milik kita, Qiu Tao. Saya menyarankan Anda untuk memikirkan bagaimana melindungi diri Anda. Tuan muda, ini jalan buntu sekarang. Anak itu sudah meninggal. Baiklah, berhenti membuang waktu. Segera tanda tangani surat pengunduran diri untukku. Mulai besar, grup Wuhu akan berpindah tangan. Itu mungkin tidak berjalan sesuai keinginanmu. Apa maksudmu? Secara harfiah. Masuklah. Tian Bao, apa yang terjadi? Bibi kedua, kau sudah bekerja keras. Kedua. Bibi kedua. Bibi cantik. Ibuku juga punya kalung ini. Apa ibu memintamu datang bermain dengan Tian Bao? Qiu Tao, ini. Lin Wan En. Ini kartu truf Anda. Anda temukan anak menyamar jadi Lin Lin. Kamu tidak akan berpikir bahwa dengan metode ini bisa meyakinkan kami kan? Penipuan diri sendiri. Ini adalah laporan garis keturunan Tian Bao. Tingkat kecocokan dengan Lin Lian mencapai 99,99%. Apel. Apel. Nona Lin, ini tidak benar. Aku akan membantumu, tapi hasilnya mungkin tidak seperti yang kau inginkan. Tian Bao adalah Lin Ling. Adalah satu-satunya grup Wuhu, pewarisa. Dan juga milikku dan Lin Lian, putri kandung. Itu Anda. Anda sebenarnya tidak mati. Seharusnya tidak begitu. Aula Balai Penghukum Dewa seharusnya belum. Laporan ini akan segera dirilis. Dan Lin Wan En adalah pemegang saham proksi Lin Ling. Memiliki 87% saham grup Wuhu. Statusnya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Pemegang saham ini setuju. Menantu laki-laki itu awalnya adalah menantu laki-laki. Sudah kubilang. Kau tidak bisa mengambil grup Wuhu. Qiu Tao, apakah kamu sangat ingin tahu sekarang? Bagaimana Lin Lian meninggal saat itu? Masalah ini berhubungan denganmu. Tuan muda. Semut seharusnya tetap merayap di celah-celah tanah. Karena kamu ingin keluar dan memprovokasiku. Jangan salahkan aku kalau aku hancurkan kamu. Tenang. Wan Er, Jangan sentuh aku. Bailin. Bawa Tian Bao keluar dulu. Ya, tuan muda. Aku pergi. Sekarang. Kau bisa bunuh aku dengan tanganmu. Aku beri kamu 1 menit untuk pikir. Ini juga satu-satunya waktu aku ingin melakukan sesuatu di luar misiku.
Apa kamu pikir aku tidak akan berani? Kamu selalu tahu siapa aku. The film Mengapa was kamu mempermainkanku? translated and narrated Mengapa? by M Media. Kematian kakak. Tidak ada hubungannya denganmu kan? Dia memang meninggal karena aku. Jaga Tianbao baik-baik. Perjanjian kita berakhir di sini. Jangan pergi. Aku akan balas dendam adikmu sendiri. Jangan ikut campur dalam sisanya. Tujuh tahun lalu, di bayangan Biming, Perang 9 Negara itu, aku bersekutu dengan Ola Balai Penghukum Dewa dan mendalangi pembunuhan itu. Tidak satu pun dari 100.000 orang yang selamat. Bagaimana dia bisa selamat? Tuan Muda Shou, apakah menurut Anda mungkin Lin Lian memberitahunya saat itu, memungkinkannya melarikan diri? Perempuan jalang ini sudah mati tapi masih buat masalah. Hubungi Sakata Ichiro, suruh semua anggota Balai Penghukum Dewan masuk negara ini, dan singkirkan Lin Wan Er dan Chu Tao. Tuan Muda Shou, ini sama dengan pengkhianatan. Jadi kenapa? Jika bukan karena keluarga Shouku saat itu, jasa militer yang kami klaim secara palsu itu, keluarga Shouku bisa di posisi sekarang bagaimana? Upacara penobatan besok akan menjadi upacara penobatan keluarga Shouku. Setiap orang yang mungkin tahu tentang apa yang terjadi saat itu harus menguburnya dalam hati atau dikubur di tanah. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Ya. Sepertinya kau dengar hal yang tak seharusnya. Tuan Muda Shou, tenang saja. Aku tidak akan memberitahu. Aku. Jangan takut. Haruskah aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu? Tuan Muda Shou, silakan bicara. Aku ingat Chu Tao menguburkan ibunya. Dan Lin Lian. Di lereng Lufen. Ya. Kebetulan, naga hitam dan aku punya proyek tanah di lereng Lufen. Kau pergi gali ibunya. Dan Lin Lian, lalu kirimkan kepada dia. Aku ingin dia tahu. Apa yang terjadi jika kau menyinggungku? Apa Tuan Muda Shou ini? Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Entah mereka keluar atau kau masuk. Pikirkan baik-baik. Ini semua salahmu, semua salahmu. Jika bukan karenamu, hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Ini semua salahmu. Salam, Komandan Naga. Salam, Komandan Naga. Bangkit. Pertempuran berdarah 7 tahun lalu itu. 100.000 jiwa pahlawan di kedalaman Beiming. Gunung hutang darah ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk membayar. Marsekal Naga, apakah akhirnya dimulai? Sekarang, kita masih belum bisa memperingatkan musuh. Yang kuinginkan adalah agar semua peserta dieksekusi. Balas dendam darah 100.000 pahlawan. Ambil ini dan bersiaplah. Tunggu kabarku. Ya. Ibu. Lian Er. 7 tahun hidup dalam anonimitas. Aku menepati janjiku. Tenang saja. Wan Ge akan menjaga Tianbao dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Ada di sini. Kalian mulai menggali sekarang. Ya. Xiao Feng. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Tidak bisakah kau melihatnya? Menggali kuburan. Apa? Tidakkah kau tahu ini adalah makam ibumu? The film was translated and narrated Selama itu by menghalangi M jalan Media. ke untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu kuburan leluhur. Aku akan menggali itu.
Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau berani memukulku. Terus Gali, aku tanggung jawab. Pergi. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Kau bajingan. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menderita seperti ini. Jika aku tidak menggali kuburan ini hari ini, aku yang akan mati. Kau. Mereka sudah mati. Kenapa masih ribut denganku? Ibu yang telah meninggal Wan Lingxi. Chou Feng, kamu gila. Itu makam ibu kita. Qiu Tao, jika kau berani menghalangi jalan lagi, Xiao dan perkumpulan naga hitam tak mengampunimu. Kau tidak akan hidup melewati hari ini. Kalau kau tahu yang terbaik, pergi sekarang. Ketika anggota naga hitam datang, kau akan dikubur bersama kerangka ibumu. Hari ini, siapapun itu, berani menyentuh makam ini. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Baiklah. Kau tunggu saja. Hei, Tuan Naga. Ini aku, Xiao Chu. Hari ini, seseorang menghentikanku dan tidak membiarkan kami mulai bekerja. Dia bahkan berkata, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Biaya kami di lereng Lufen. Baiklah. Tunggu saja untuk mati. Chou Feng. Aku sudah memaafkanmu 2 kali. Tapi 3 kali dan kau keluar. Mencoba menakutiku. Tuan Muda Shou adalah putra kepala keluarga Shou. Naga hitam adalah kaisar bawah tanah di Jin. Salah satu dari mereka, dengan gerakan santai saja, bisa menghancurkanmu sampai mati. Apa yang kau andalkan? Hanyalah kentut di mata Tuan Muda Shou. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, segera nyahlah. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Pergi segera. Mobil-mobil perkumpulan naga hitam sudah di sini. Ada apa tidak bisa mempertahankan apimu? Hari ini, aku tidak hanya akan menggali kuburan mereka, tapi aku juga akan memberitahumu bahwa beberapa orang tidak akan pernah bisa kau sakiti seumur hidup ini. Chou Feng, kau mencari mati. Ibu kandungmu yang membesarkanmu. Berlutut dan bersujud, dan akui kesalahanmu. Mengapa aku harus meminta maaf? Jadi bagaimana jika dia ibu kandungku? Dia sudah mati. Bisakah dia keluar dan menamparku? Sebaiknya kau khawatirkan dirimu sendiri. Chou Feng. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Aku lebih suka bersujud padamu di rumah duka. Kau cuma menantu numpang tinggal. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Hari ini, aku tidak hanya akan menggali kuburan mereka, tapi aku juga akan menggali mereka keluar. Dan tepat di depanmu, aku akan hancurkan tulang mereka jadi serpihan. Kau makan semuanya. Tuan Naga, dia orangnya. Dia tak hanya cegah kami mulai bekerja, tapi dia juga menghinamu dengan kata-katanya. Cepat, kirim seseorang untuk membunuhnya. Ya Raja Naga, dia jelas tahu kami dari perkumpulan naga hitam, namun dia bahkan tidak menganggap kami ada. Lakukan. Ya, Guru Tao. Guru Tao. Guru Tao. Mau kemana? Raja Naga, ada apa? Ada apa? Kau berani menggali makam ibu Guru Tao? Akan kupukuli kau sampai mati. Kau, bajingan tak berperasaan. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Kakak, berhenti memukul. Aku adikmu sendiri. Tolong, berhenti memukul. Guru Tao ini. Jangan menahan diri. Kau gagal jadi orang baik di kehidupan ini. Maka selalu ada kehidupan selanjutnya. Ibu. Kakak akan tepat di depanmu. Memukulku sampai mati, Ibu. Berhenti berpura-pura dan pukul dia. Ya. Berhenti.
Jangan bergaul The dengan film keluarga was Shu lagi. translated and narrated by M Media. Jangan biarkan dirimu digunakan sebagai pion lagi. Jika ada lain kali, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku akan segera mengubahnya, asalkan kau memaafkanku. Tunggu. Bersihkan batu nisan itu sebelum kau pergi. Enya. Ngomong-ngomong, guru tahu, tadi di jalan, aku dengar beberapa saudara berkata, dekat villa keluarga Lin, beberapa wajah tak dikenal muncul. Mereka berkeliaran di sekitar sana. Apa katamu? Sialan. Tuan Muda Shaw, bagaimana keadaannya? Chu tahu bersamaku sekarang. Tentu saja aku tahu dia ada di sana. Maksudmu? Hanya untuk membuatmu menarik perhatiannya. Ayo pergi. Malam ini, aku akan menghabisi pasangan ini. Presiden Lin, tolong makan sesuatu. Aku tidak lapar. Presiden Lin, suamimu, dia. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Bagaimana Tian Bao? Apakah semuanya sudah beres? Mereka sudah beres, Presiden Lin. Dan suami Anda dia pasti ingin melindungi Anda secara diam-diam. Makanya dia kerja jadi satpam di sini. Dia. Baling. Hei, Baling, Baling. Bye. Sakata Ichiro. Sakata Ijiro, Ketua Balai Hukuman Dewa. Misi selesai. Pembunuh dewa. Xiao Shen. Apa yang ingin kamu lakukan? Dulu, adikmu menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang kamu katakan? Lin Wan Er, tidakkah Anda cukup penasaran? Bagaimana Lin Lian meninggal saat itu? Kamu membunuhnya. Biar ku beritahu. Pelacur itu menguping rahasia keluarga Shouku dan Balai Penghukum Dewa. Jika dia jujur, tetap menjadi presiden konglomeratnya, saya tidak akan menyentuhnya. Namun, tapi dia bersikeras pergi ke perbatasan utara, Bimin, untuk rahasia bocorkan info. Menyebabkan rencana kami yang semula anti gagal, menemui variabel. Untungnya, setelah malam ini, semua variabel akan dihilangkan. Mengapa kamu melakukan ini? Tentu saja, ini demi tujuan besar keluarga Shouku. Upacara penobatan besok akan menjadi momen keluarga Shouku berjaya. Ayahku akan menjadi Marsekal Naga Dacia yang baru. Keluarga Shou juga akan menjadi keberadaan seperti keluarga kekaisaran. Kamu memberontak. Hanya pecundang yang bilang itu pemberontakan. Pemenang menyebutnya revolusi. Ekspresi itu persis seperti ekspresi kakakmu saat itu. Orang bodoh yang terlalu percaya diri. Bunuh mereka. Setelah masalah keluarga Shou diselesaikan, keluarga Shou serahkan tanah ke Balai Penghukum Dewa. Xiao Shen, kamu pengkhianat. Ngomong-ngomong, Lin Wan Er, bukankah kau sangat menantikan pria itu Chu Tao datang menyelamatkanmu? Kebetulan, kami juga berpikir begitu. Malam The ini, film di was hutan ini, translated and Balai narrated Penghukum by Dewa M pasang Media. jaring tak terhindarkan. Ini tepatnya untukmu. Dan pria itu. Sebuah tempat pemakaman. Ayo pergi. Pergi. Ambil posisi.
menunggu mangsa. Ya, bos. Lin Lian adalah kakak perempuanmu. Aku menyiksanya selama 10 hari penuh. Lalu seluruh kulitnya dikupas habis. Dari sini. Sampaikah? Sini. Aku bersumpah. Aku akan membunuhmu. Kau tidak punya kesempatan ini lagi. Setelah keluarga Xiao berhasil, Belai Penghukum Dewa bebas rintangan masuk negara itu. Saat itu, menggunakan tanah dari keluarga Xiao, kita akan perlahan melahap Daixia. Sampai seluruh Daixia digulingkan. Mereka sudah tiba. Bertindak sesuai rencana. Biarkan dia di sini hari ini. 7 tahun yang lalu, pertempuran di bayangan Beaming itu, aku diperintah membunuh jenderal-jenderal Daixilmu. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan, dan mati di bawah pedang beracunku. Persis seperti makhluk tak berguna. Hancur dengan sekali sentuh. Orang-orang yang tersisa dibantai seperti anjing. Ini adalah Sakata Ichiroku. Pertempuran terbesar. Aku seharusnya diabadikan dalam sejarah. Aku membenci. Metode pengkhianatan pantas disebut hebat. Kamu hanyalah bajingan tidak penting. Orang yang licik. Kau jalan. Segala cara sah dalam perang. Bukankah ini seni perang Daishiamu? Bos, aku tak bisa lihat anak buahnya sama sekali. Aku juga tidak bisa menghubungi orang lain. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Satu seseorang. Hanya satu. Satu orang. Hei! Laporkan situasinya. Di mana dia? Berhenti berteriak. Mereka semua mati. Lihat. Dia memakan umpan. Ciu Tao, cepat pergi. Mereka punya lebih dari sekadar orang-orang ini. Ini adalah jebakan. Bisa begitu cepat menangani ikan-ikan teri ini. Kau memang punya beberapa keterampilan. Tapi hari ini, pembunuh bayaran terbaik Balai Penghukum Dewa berkumpul di sini. Bahkan jika 4 jenderal besarmu datang, itu tetap akan menjadi jalan buntu. Apalagi kau tikus kecil ini. Ciu Tao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Beritahu semua orang, kakak perempuan, dan para jenderal Daixia. Semuanya dibunuh oleh mereka yang berkolusi dengan keluarga Xiao saat itu. Apa? Apakah kau kekasih dari pemilik kulit indah di rumahku? Apakah kau tahu apa yang dia teriakkan saat dia kesakitan? Ciu Tao. Hei, Ciu Tao. Kau mencari mati. Berhenti, Ciu Tao. Aku akan memberimu kesempatan. Satu menit. Entah kau melukai dirimu sendiri, atau aku membunuhnya. Tidak. Bunuh aku. Biarkan Ciu Tao pergi. Sekarang bukan waktumu membuat keputusan. Ciu Tao, Biarkan dia pergi. Aku di bawah belas kasihanmu. kau tidak memenuhi syarat sekarang. Untuk menegosiasikan persyaratan denganku, kau punya 30 detik tersisa. Tidak, aku tidak sepadan dengan yang kau lakukan ini. Film was Aku bukan kakak translated perempuanmu. and Aku Lin narrated Wan by Er. M-Media. Kau tidak berhak membuat keputusan untukku. Pergi. Cepat pergi. Diam. Jangan ganggu aku menonton pertunjukan. Kau punya 10 detik tersisa. Ingat, hati. Biarkan dia pergi. Berbalik sekali. Sekarang. Biarkan dia pergi. Tentu saja. Bajingan. Kenapa kau tidak pergi? Hubungan kita jelas palsu. Tidak sepadan bagimu melakukan ini. Tidak sepadan. Jangan khawatir.
Aku membiarkannya pergi. Dia tidak melarikan diri sendiri. Ini bukan salahku. Salahkan dirimu. Kau yang menyinggung keluarga Shaw. Siapa sangka keluarga Shaw? Benar-benar, orang tidak berguna sepertimu. Menyerahkan tanah. Mengizinkan semua anggota aula kami untuk memasuki Dacia. Dacia diambang kehancuran. Keluarga Shaw. Apa katamu? Sudah kubilang, kalian semua akan mati semua. Bunuh dia. Bunuh dia. Di mana dia? Jelas hatinya sudah hancur lebur. Kenapa kalian semua melihatku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Iblis, iblis, iblis. Dia iblis. One L. Lane 1L. Naga Biru. Pimpin 30.000 prajurit pasukan naga langit, segera berkumpul di Dijing. Aku buat darah mengalir seperti sungai di aula. Aku akan membuat keluarga Shaw membayar darah mereka. Utang dengan darah. Dokter, rumah sakit. Dokter, seseorang butuh penanganan darurat. Dokter, cepat, selamatkan dia. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jangan tanya, selamatkan dia lebih penting. Ikut saya. Pertama, baringkan dia di tempat tidur. Tuan Muda Shaw, adapun balai penghukum dewa. Jangan khawatir. Sakata Ichiro melaporkan kembali. Chu Tao bunuh diri. Lin Wan-ar sudah mati. Selanjutnya, tidak ada yang akan tahu apa yang kita lakukan sebelumnya. Upacara penganugerahan ini adalah upacara penobatan keluarga Shouku. Chu Tao, apakah kau akhirnya mati? Adapun konsorsium Wuhu, karena Chu Tao berani memprovokasiku, dia harus tahu konsekuensi provokasiku. The film Pada was saat itu, translated putrinya akan and masuk ke narrated keluarga by Shouku M-Media. untuk menjadi budak selama beberapa generasi. Adapun konsorsium Wuhu, aku akan menyerahkannya padamu dan putramu. Terima kasih, Tuan Muda Shaw. Bagus sekali. Ini semua berkat ajaran baik ayah. Kalau begitu, selamat ayah atas pencapaian puncak. Dan menguasai Dacia, Wang Longshan adalah salah satu dari 4 jenderal. Sebelum melenyapkan 4 jenderal perang, kita tidak bisa tenang. Jangan khawatir, ayah. Balai penghukum dewa sudah membuat pengaturan. Malam ini, mereka semua akan mati di sini. Bagus. Tujuh tahun yang lalu, Dacia dalam bahaya. Marsikal Naga pimpin 4 jenderal dan 3 pasukan, melindungi wilayah luas Dacia. Menaklukkan 9 negara, menstabilkan tanah, jasanya mengguncang dunia. Membuat negeri asing gemetar ketakutan, melindungi jutaan rakyat Dacia. Tetapi terkubur di kedalaman gelap Biming. Hari ini adalah waktu untuk upacara penganugerahan. Upacara dimulai. Marsikal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsikal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsikal Naga, semoga rohmu kembali. Mohon, Marsikal Naga, semoga rohmu kembali. 7 tahun yang lalu, Marsikal Naga dibunuh oleh penjahat asing. Posisi Marsikal Naga adalah tempat moral militer berada. Negara tak bisa tanpa Marsikal, bahkan sehari. Oleh karena itu, selanjutnya, saya meminta kalian semua untuk merekomendasikan Marsikal Naga baru Dacia. Orang yang bisa jadi Marsikal Naga Dacia pasti adalah pahlawan tiada tara. Bencana 7 tahun lalu, bukan karena usaha Patriark Shot membalikan keadaan di bawah pembunuhan Balai Penghukum Dewa untuk melestarikan kekuatan hidup Dacia kita. Bagaimana kita bisa memiliki era makmur ini hari ini? Aku setuju. Keluarga Shaw menghasilkan bakat berlimpah. Ayah harimau melahirkan putra naga. Dengan keluarga Shaw di Dacia, mengapa khawatir tentang bangsa yang tidak stabil?
kami calonkan Patriarch Show jadi Marsekal Naga. Kalian semua terlalu memujiku. Dalam pertempuran saat itu, semua jenderal bertempur dengan nyawa mereka. Prajurit dan Marsekal Naga menodai tanah dengan darat. Mereka adalah pahlawan sejati. Posisi Marsekal Naga ini, aku merasa tidak layak menerimanya. Patriarch Shoru, Anda terlalu rendah hati. Anda adalah menteri berjasa terbesar Dacia. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, siapa lagi di Dacia yang pantas mendapatkannya? Ya. Ya. Karena itu masalahnya. Maka tidak sopan bagiku untuk menolak. Pedang burung pipit naga Shanghai ini adalah artefak nasional Dacia kita. Pedang pendamping Marsekal Naga. Artefak nasional memiliki roh. Hanya orang yang peduli pada jutaan rakyat yang bisa mendapatkan pengakuannya. Patriarch Show, tarik pedangnya, dan upacara akan selesai. Silakan. Tentu saja. Ini. Tunggu. Biarkan aku mencoba lagi. Tidak perlu mencoba. Zhou Jin, kau tak layak dapat pedang burung pipit naga Shanghai. Jutao. Pedang burung pipit naga Shanghai memberkati dan menerangi banyak orang. Bagaimana mungkin dipakai oleh orang berpikiran jahat dan keji? Kamu adalah Jutao. Apa yang terjadi? Bukankah kau, Tuan Muda Shou? Bukankah Sakata Ichiro mengatakan, hatinya sudah hancur? The film was translated Sangat and mengejutkan. narrated Berkali-kali. by M-Media. Mengapa kau tidak bisa mati saja? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tetua Wang, kami datang ke sini hari ini untuk memberitahumu hal penting. Tapi Anda perlu memprioritaskan, bukan? Masalah apa yang lebih penting dari upacara penganugerahan? Tepat sekali. Upacara penganugerahan ini menentukan masa depan Dacia kita. Mereka yang tidak diundang tidak diizinkan masuk. Aku bisa mengeksekusimu sekarang juga. Penjaga, seret dia keluar dulu. Penjarakan dia. Interogasi dia nanti. Tunggu. Patriarch Zhou, bukankah reaksi Anda sedikit berlebihan? Tentu saja dia bereaksi berlebihan, karena begitu kata-kata Wan Er terucap, upacara penganugerahan yang disebutnya akan menjadi lelucon. Apa artinya ini? Omong kosong. Cepat, seret mereka keluar. Kalau tidak, Tadi malam, keluarga Zhou berkolusi dengan Balai Penghukum Dewa Domain Luar, berniat membunuh Jutao dan aku. Aku ingin bertanya, apakah kau tahu tentang ini? Apel, Balai Penghukum Dewa, pasukan Jepang. Bukankah mereka musuh bebuyutan Dacia? Zhou Jin, ada apa di sini? Salah satunya adalah pengusaha yang tidak terkait. Yang lainnya adalah pemuda yang tidak dikenal. Kau percaya mereka? Tidak ada asap tanpa api. Aku memang setuju dengan pernyataan itu. Namun, menurutku, Jutao, orang kiriman Balai Penghukum Dewa, dikirim mengganggu upacara penganugerahan. Benar, Tetua Wang. Dulu saat pesta ulang tahun Anda, kami sudah mengetahui pemuda ini bermasalah, tapi dia berhasil lolos. Orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan virus rakun dalam 3 menit? Dia pasti memiliki kekuatan di belakangnya. Mereka datang khusus untuk hari ini. Kau mencoba mengalihkan kesalahan. Sungguh lelucon. Patriarch Show adalah menteri berjasa Dacia. Dia akan segera dianugerahi gelar Marsekal Naga Dacia. Apakah menurutmu kami akan mempercayainya? Atau percaya orang yang tidak jelas asal-usulnya ini? Di sampingmu, Wang Longshan. Semua orang di sini hari ini adalah jenderal penting Dacia. Jika terjadi sesuatu, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Jutao, apa yang dikatakan Patriarch Show ada benarnya. Balai Penghukum Dewa pakai cara aneh dan licik. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka membunuh banyak pasukan domain asing. Jika mereka ingin membunuhmu, lalu bagaimana kau bisa selamat? Maman, ketika Balai Penghukum Dewa bergerak, tidak ada yang pernah selamat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka semua dari Balai Penghukum Dewa. Tangkap mereka.
Tetua Wang, jangan dengarkan fitnah keluarga Su. Mereka lama berkolusi dengan Balai Penghukum Dewa. Ayah dan anak itu adalah pengkhianat. Menyebarkan rumor jahat. Tetua Wang, mohon eksekusi mereka di tempat. Chu Tao, Anda benar-benar memiliki kehidupan yang ulet. Mengapa Anda tidak bisa saja, seperti tikus, dengan patuh mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu kematian? Lin Yunhai, apakah kau tahu apa yang direncanakan keluarga Su? Kau jelas tahu kebenarannya. Kenapa kau tidak bicara? Masih ada kesempatan bagimu menebus dosa. Diam, kebenaran. Apakah hal itu bernilai apapun? Hanya jika Anda mati hari ini, konsorsium Wuhu akan menjadi milik saya. Hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menghentikan keluarga Scholl. Hari ini, kalian bertiga datang. Ini bagus sekarang. Ini menghemat masalah bagi saya, Wang Longshan. Apa yang masih kau ragukan? Chu Tao, jika kau tidak bisa membuktikan bahwa apa yang kau katakan adalah kebenaran atas tindakanmu mencemari upacara ini, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak perlu membuktikan apapun, karena sebentar lagi, seseorang akan membuktikannya. Tetua Wang, apakah Anda mendengarnya? Anak ini hanya di sini untuk membuat masalah, hanya badut. Apakah Anda di sini untuk membuat lelukon? Sudahlah, pertama, Media. taklukkan mereka. Setelah upacara penganugerahan selesai, aku akan secara pribadi menginterogasi mereka. Saya tidak setuju. Upacara agung ini terlalu penting. Jika ada keadaan tak terduga yang muncul, cukup eksekusi mereka segera. 3 jenderal perang agung telah tiba. Salam kepada ketiga jenderal perang. Salam kepada ketiga jenderal perang. Salam kepada ketiga jenderal perang. Chu Tao, Lin Wan Er. Kalian berdua telah melihat 3 jenderal perang agung. Mengapa kalian tidak segera memberi hormat? Bukankah ini sedikit terlalu sombong? Sungguh lancang. Mereka yang akan mati. Mereka hormat atau tidak, tak penting. Kami, 3 jenderal perang agung, sudah pensiun. Kehadiran kami di sini hari ini, semata-mata untuk menghadiri upacara otorisasi. Tidak perlu memberi hormat. Namun, apa maksud semua ini? Naga Biru, Anda tiba tepat waktu. Orang ini adalah Chu Tao. Dia mengganggu ketertiban tempat ini. Ini adalah salah satu kejahatannya. Kedua, saya curiga dia terkait Balai Penghukum Dewa. Dia datang ke sini dengan niat untuk membunuh. Jiu Jin, kau memfitnah. Jelas kau yang. Bukan hanya itu. Dia juga memfitnah keluarga Shou saya, menuduh kami terkait Balai Penghukum Dewa, dan berbicara buruk tentang pejabat berjasa Daisia kami. Saya meminta semua jenderal perang untuk menghukumnya. Saya serukan para jenderal perang untuk menghukum. Saya serukan para jenderal perang untuk menghukuman. Saya serukan para jenderal perang untuk penghukuman. Chow Tao, Tidak apa-apa. Lihat saja. Memang, hukuman harus dijatuhkan. Tetapi hukuman itu, terkait pengkhianatan keluarga Shou, apa yang Anda katakan? Keluarga Shou melakukan pengkhianatan. Naga Biru, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Tentu saja, saya juga tahu dengan sangat jelas. Apa yang Anda lakukan? 7 tahun yang lalu, Marsekal Naga mempercayai Anda, mempercayakan intelijen kepada Anda. Namun, Anda pakai ini, menipu ribuan prajurit. Kolusi dengan Balai Penghukum Dewa membunuh Marsekal Naga, menyebabkan ratusan ribu jiwa Daisia terkubur di tanah asin, dan membawa kembali kroni-kroni Anda sendiri, mengambil semua kemuliaan untuk diri Anda sendiri. Apakah saya benar? Xiao Jin, Jenderal Perang Naga Biru, apa yang dia katakan itu benar? Saya tahu itu. Marsekal Naga dulu pimpin pasukannya lawan 9 negara, memenangi banyak pertempuran, dengan kekuatan militer yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia dikalahkan pada malam kepulangannya yang jaya? Posisi Marsekal Naga, jika diterima oleh yang tak berperasaan, itu tak adil, tidak setia, dan durhaka seperti Anda. Bukankah itu akan menjadi aib bagi Daisia kita? Zhou Jin. Sudah berakhir. Penjaga, tangkap Xu Jin. ada apa ini? Kenapa kau belum menaklukkan keluarga Su? Menundukkan. Apakah Anda bermimpi? Ada apa dengan kalian semua? Mungkinkah kata General Naga Azure tidak cukup jelas? Wang Longshan, tidak bisakah Anda melihat situasi dengan jelas? Selama 7 tahun terakhir, saya sepakat dengan negara-negara asing. Mereka sudah tahu bahwa Marsekal Naga sudah mati. Pasukan mereka ditempatkan di perbatasan. Selama saya di sini, tanah asing akan stabil.
Begitu berita kematian keluarga Shou saya tersebar, Daisya akan sekali lagi menghadapi krisis 9 negara di perbatasannya. Pada saat itu, kalian semua akan tewas semua. Jadi, bagaimana sekarang? Beranikah kau membunuhku? Zhou Jin, kau tak cuma berkolusi dengan balai penghukum dewa, kau juga berkolusi dengan bekas negara musuh. Dengan melakukan ini, di mana kau menempatkan para pahlawan dan martir itu, dan pengorbanan mereka? Kematian mereka. Apa hubungannya denganku? Daisya dari keluarga Shou adalah Daisya yang sejati. Tanpa keluarga Shouku, kelangsungan hidup Daisya. Apa hubungannya denganku? Marsekal Naga telah tewas. Sekarang, tidak ada prestis siapapun. Cukup untuk tekan kerusuhan 9 negara. Kalian semua hanya bisa mengandalkanku. Kalian semua berkali-kali telah menghalangi tujuan besar keluarga Shouku. Setelah hari ini, aku akan membuat kalian merasakan apa artinya berharap untuk mati. Kakek, Dia benar. Di dunia ini, tidak ada Marsekal Naga kedua. Zhou Jin telah mengikat takdir nasional Daisya. The film was Pada dirinya translated sendiri. and narrated by M. Kita telah Media. kalah. Marsekal Naga telah tewas. Keluarga Shou harus bangkit. Patriark keluarga Shou, Xiao Jin, dengan hormat mengundang ke kematian. Demi kebesaran Daisyaku. Marsekal Naga, bukankah ayahku ada di sini? Mengapa kalian semua bicara omong kosong? Teman kecil, apa yang kau katakan? Chow Tao. Ya, Marsekal Naga. Kepala bajingan kecilmu. Sudah berkaratkan. Tidak mungkin. Marsekal Naga yang bermartabat. Benar-benar bekerja sebagai penjaga keamanan. Di kompleks villa. Ya Tuhan, apakah Anda akan pakai tongkat polisi kecil? Untuk takutkan pasukan sekutu 9 negara? Keluarga Shouku tak hanya punya fakta 9 negara. Tetapi juga, di tempat ini, Balai Penghukum Dewa sudah mendirikan jaring yang tak terhindarkan. Kecuali orang-orang kita sendiri. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kau adalah Marsekal Naga, kau tak sebodoh itu jatuh ke perangkapkan. Begitukah? Aku. Apa yang sedang kau lakukan? Untuk apa kau masih berdiri terpaku di sana? Tangkap dia dan bawa dia turun. Naga Azure, apakah kau ingin bertarung sampai mati? Kau sepertinya belum melihat dengan jelas siapa yang menjadi mangsa, siapa yang memasang jaring. Zhou Tao. Aku tahu, meskipun kita sudah bersiap untuk pengorbanan, akan terlalu kejam untuk bertindak melawanmu. Tapi, demi nasib Daisya, kau tetap harus menyerah. Aku bisa berkorban demi kedamaian abadi Daisya. Dan berkorban demi nyawa banyak orang Daisya. Tetapi keluarga Shou tidak layak. Dan tidak pantas. Beraninya kau. Ini adalah pedang Marsekal Naga. Beraninya kau menyentuhnya. Dulu, ketika 9 bangsa menyerbu, aku tidak percaya pada takdir. Sekarang, hanya keluarga Shou berani berbicara tentang takdir denganku. Apel. Apa maksud Anda? Tidak, mustahil. Ini benar-benar mustahil. Burung vermilion, harimau putih, naga biru, kura-kura hitam, 4 jenderal ilahi simbol. Hadirkan diri kalian. Jenderal rendahanmu. Salam, Marsekal Naga. Jenderal rendahanmu hormat pada Marsekal Naga. Jenderal rendahanmu hormat pada Marsekal Naga. Burung pipit naga Jenhai telah ditarik. Saudaraku tahu, itu Marsekal Naga. Jadi begitu. Chow Tao, apakah kau Marsekal Naga itu? Kakak. Aku akhirnya mengerti. Mengapa dulu kau begitu tanpa ragu mengikutinya?
Marsekal Naga, kau adalah Marsekal Naga. Kau adalah seorang pahlawan. Kalau begitu aku. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia adalah Marsekal Naga, maka semua rencana keluarga Shaw akan sepenuhnya gagal, bukan? Jadi begitu. Kupikir aku salah lihat. Benar-benar kau. Selain kau, siapa lagi bisa ciptakan keajaiban ini? Selama 7 tahun, aku hidup dalam anonimitas. Itu semua karena kau hadapi mereka sendirian. Kau sudah bekerja keras. Jenderal tua ini tidak bela. Satu-satunya penyesalan jenderal tua ini adalah tidak bisa melindungimu. Zhou Jin. Sudah kubilang. Sudah berakhir. Ju Tao. Aku akui. Itu benar-benar melampaui dugaanku. Tapi sekarang, seluruh departemen perang Daisia ada di tanganku. Aku khawatir bahkan jika kau kembali, kau hanya akan menjadi komandan tanpa pasukan. Jika aku mati, Daisia akan binasa. Ju Tao, kau sungguh berani pertaruhkan nasib Daisia dalam satu pertarungan. Takdir Daisia tidak bergantung pada kompromi dan penghinaan. Bergantung pada militer yang menguasai dunia. Yang diperjuangkan. Karena itu masalahnya. Kalau begitu matilah. Kakak Chu tahu, hati-hati. Marsekal Naga, hati-hati. Marsekal Naga, hati-hati. Apel. Mustahil. 2 kali. 7 tahun yang lalu. Dan tadi malam, targetnya jelas jantungnya 2 kali. Mengapa? Aku jelas sudah melukaimu. Karena jantungku tidak di sisi kiri. Jadi begitu. Tidak heran tadi malam. Apel. Sakata Ichio, kau telah berulang kali menantang kekuatan Daisiaku. Setelah masalah ini diselesaikan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat balai penghukum dewa Anda mengalir dengan sungai darah. Keluarga Zhou. Keluarga Lin. Marsekal Naga. Marsekal Naga. Hei, Marsekal Naga. Kita semut. Dipaksa oleh keluarga Shaw. Kami bukan pemberontak. Kami juga tidak punya pilihan. Maksudmu, kematian Lin Lian tidak ada hubungannya denganmu. Wan Er. Aku adalah paman keduamu dari pihak Ayan. Wan Er. Darah yang sama mengalir di pembuluh kita. Ini tidak bisa seperti ini. Aku awalnya mengira kau hanya mengingini konsorsium Wuhu. Aku tak sangka semua demi ini. Kau kejam mengirim saudara-saudaramu sendiri dan saudari-saudarimu ke mata seorang lain. Masih pantaskah kau memohon belas kasihan? Sepupu, saya dipaksa. Saya tidak mau. Ayah dan anak keluarga Lin seberbisa ular beludak. Mereka membunuh orang tua dan kerabatku. Wan Er dari keluarga Lin. Aku memohon Marsekal Naga untuk membalaskan dendamku dan menghapus kebencian ini. Wan Er, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Ju Tao. Jangan lupa. Departemen Perang Daisia masih di tanganku. Hanya dengan satu panggilan telepon dariku, Daisia akan jatuh ke dalam kekacauan. Jika aku mati, kau juga tidak akan baik-baik saja. Daisia hadapi perselisihan dan ancaman. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Zhou Jin, sampai kapan kau akan tetap dalam hayalan? Aku akan mati juga. Apa gunanya Daisia jika aku tiada? Ju Tao, jika kau menyerahkan posisi Marsekal Naga kepadaku, kau akan bisa. Silakan panggil. Apel. Aku bilang, silakan panggil. Marsekal Naga, selama 7 tahun terakhir, Zhou Jin telah diam-diam membangun pengaruhnya. Jika benar seperti yang dia katakan, dan Daisia jatuh ke dalam kekacauan, 9 bangsa tidak akan diam saja. Saat itu, akan ada situasi perselisihan internal dan ancaman eksternal. Ya, Marsekal Naga. Tidak apa-apa. Wang tua, biarkan dia menelepon. Kalian semua, Kau memaksaku. Kau memaksaku. Kalian akan menjadi pendosa abadi Daisia. Apa yang sedang kau cari? Bukan ini kan? Bagaimana? Bagaimana bisa itu ada padamu? Tidak. Dan berhenti menelepon, mereka semua ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua adalah orang kepercayaanku. Bagaimana mereka mengkhianatiku dan bergabung denganmu? Tentu saja mereka tidak akan membelot. Cukup melelahkan untuk membicarakannya. Dari tadi malam sampai sekarang.
Kami bertarung sepanjang malam. Ambil perintah ini. Atas namaku. Kumpulkan pasukan. Keluarga Zhou di penganugerahan. Hancurkan jaringan koneksinya. Ya, Dulu, aku di tempat terbuka. Dan kamu di balik bayangan. Tapi selama 7 tahun terakhir, posisi kita telah bertukar. Semuanya untuk hari ini. Naga Azure, hadiah. ayah dan anak keluarga Lin, dan semua orang dari keluarga Zhou, putuskan tendon dan tulang mereka, dan patahkan tempurung lutut mereka. Buat mereka berlutut di makam perbatasan utara dan bertobat. Bahkan jika mereka mati, tuangkan semen di atas mereka untukku. Biarkan mereka terkikis oleh angin dan hujan. Membuat mereka menjaga makam prajurit. Selama 1000 tahun. Ya, One N. Ayah, The film was Bajingan. translated and narrated by M Media. kau yang bajingan sebenarnya. Aku akan membunuhmu. Xiao Feng. Hein, Xiao Feng. Xiao Feng. Panggil ambulans. Cepat, panggil ambulans. Xiao Feng. Hein, Xiao Feng. Kumpulkan ketiga pasukan. Lakukan beberapa persiapan. 3 hari kemudian, ikuti aku untuk berbaris ke Jepang. Pertempuran ini. Aku ingin membuat hama kotor itu benar-benar dimusnahkan. Pemakaman. Makam Zhu Fei. Marsekal Naga, semua pasukan sudah siap. 9 negara kerahkan pasukan di perbatasan Dacia, termasuk Jepang. Kalau begitu kita bertarung. Pergi. Aku akan mengurus urusan di rumah. ayah akan mengalahkan mereka hingga tunduk. Baiklah. Tapi kali ini, ayah tidak hanya akan mengalahkan mereka hingga tunduk. Aku akan patahkan tulang punggung mereka. Kuras sumsum tulang mereka. Hancurkan tempurung lutut mereka. Agar mereka tidak bisa bangkit lagi. Biarkan mereka tahu bahwa Dacia, setiap orang seperti naga. Meskipun jauh, mereka akan dimusnahkan.